Oke, salam teman-teman. Kembali lagi di channel saya Angga Kristiawan. Ya, kali ini videonya sedikit berbeda. Kali ini saya akan menanggapi sebuah video yang cukup lama, namun hal ini penting untuk ditanggapi karena sebenarnya bukan video ini yang luar biasa, tetapi dampaknya akan sangat buruk jika bagi kalian yang menyaring video ini dengan mentah-mentah tanpa mengetahui kebenarannya. Oleh sebab itu, saya mencoba untuk meluruskan pandangan ini. Saya tahu Pak Ustadz Yahya Waloni ini mengetahui kebenaran, tapi mencoba untuk seperti apa ya, menutupi kebenaran, sehingga ini akan bahaya jika banyak orang yang mendengar tanpa mengetahui, menyaring atau tanpa recheck dulu kebenarannya, ya. Ya, saya akan putar video ini. Silakan menyaksikan terlebih dahulu. Kalau disodorkan pertanyaan ini kepada pendeta, pendeta tidak bisa menjawab. Makanya saya katakan saya masuk Islam bukan gila. Yang paling pas, saya baru sembuh dari gila. Nah, memang begini orang dari sembuh cara bicaranya. Bahagia sekali saya, tenang jiwa saya. Kenapa? Bukan main. Bagaimana saya diancam oleh teman-teman pendeta. Yahya, apa? Kamu bayangkan, kamu itu bukan pendeta di jemaat. Kamu kalau masuk Islam, pasti kamu tidak mendapat gaji lagi. Maaf, saya mau kasih tahu ya. Gaji seorang pendeta itu berdasarkan jumlah jemaat. Kalau jemaat 100 kepala keluarga, rata-rata gajinya 1 juta, maka pemasukan pendeta tiap bulan 10 juta. Karena jemaat harus membayar kepada pendeta yang disebut 1/10 dari hasil kerja. Nah, makanya saya tahu kalau saya ke masjid, yang paling kecil kurus pasti Pak Imam itu. Karena nggak digaji. Tapi masuk ke gereja yang paling besar, perutnya paling gendut, handphonenya paling mahal, sudah pasti dialah pendeta. Nah itu. Jadi dia tahu tentang Nabi Muhammad, dia tahu. Tapi untuk dia masuk Islam, dia nggak berani. Berpikir 1000 kali. Saya pun begitu. Tahun 98, saya sudah mau masuk Islam. Tapi istri saya mulai bisik-bisik. Namanya ibu-ibu, pikirannya itu uang melulu. Dia bilang sama saya begini, pikir-pikir dulu Pak, kalau masuk Islam itu makan apa kita? Wah, benar juga ya. Takut saya. Saya tidak mau bilang berapa gaji saya waktu saya pendeta, tapi yang jelas saya dulu rektor. Saya punya bukti. Kalau orang Kristen fitnah itu karena sakit hati akan berbicara. Nih, pendeta-pendeta berapa ratus orang ini masih hidup sampai sekarang. Masih hidup, saya berkati. Nggak bisa pendeta orang kalau saya tidak berkati. Jadi saya bukan cuma pendeta, nenek moyangnya pendeta. Makanya saya berani nulis buku, Surga bagi Islam, Neraka bagi Kristen. Saya mau lihat, pendeta mana yang paling kaliber, jam terbangnya, lompatan tidak ada yang lain. Kecuali yang sedang berbicara ini. Saya bukan Yusuf Roni, pembohong kelas berat. Yusuf Roni pun saya tulis dalam buku ini. Waktu saya pendeta sempat dia tipu juga. Dia ngaku dia mantan kiai. Ya karena saya nggak tahu isi Al-Quran, iya saja. Ada ayat-ayat yang dipalsukan oleh Yusuf Roni. Begitu saya masuk Islam, saya banyak ketemu para kiai. Saya tanya, Yusuf Roni itu nggak benar, residipis, keluar masuk penjara. Lalu saya ke pengadilan dan bikin ini, bukunya tentang Yusuf Roni yang Abu Nawas. Ternyata orang-orang yang murtad dari Islam itu bukan orang-orang pintar. Orang-orang yang hidupnya miskin secara ekonomi dan kemudian sumber daya alam, sumber daya manusianya lemah, pendidikan formalnya paling SD. Itu yang kebanyakan murtad. Oh, saya katakan berarti dia sudah tipu saya. Nah, saya bikin buku. Para pendeta-pendeta di Manado itu mengatakan begini, Yahya, kalau Islam itu memang benar, kenapa di tiap kali ada gempa selalu orang Islam yang kena sasaran? Oh, saya bilang ini pertanyaan yang bagus sekali untuk saya jawab.
orang Islam kena gempa itu wajar. Kenapa? Karena Tuhan, saya katakan, waktu itu saya debat di Manado sana di Unsrat, Universitas Samratulangi dengan Profesor Tilaar. Saya katakan, kalau Tuhan menghukum orang karena berbuat dosa, sebenarnya bukan Padang atau Aceh. Di mana kira-kira? Di mana? Di Bali sana manusia hidup seperti hewan. Tapi kenapa tidak datang tsunami? Oh, dia bilang betul juga ya. Saya bilang enggak. Sedangkan di Manado ini kok kenapa enggak di Manado? Pendeta habis pimpin kebaktian mabuk kok bagaimana? Masuk gereja sudah minum alkohol, minum bir, biasa. Karena ada juru selamat. Di Islam tidak ada juru selamat, cari selamat masing-masing. Nah, lalu ini pendeta, dia jawab, dia katakan sama saya, kok bisa begitu? Iya. Islam itu, orang Islam itu paling rawan sekali. Kalau dia sudah beragama Islam, lalu dia mencoba untuk tidak benar dengan Islam, ada bukti kok. Nggak usah kita saling tuduh. Satu, hidupnya melarat miskin. Yang kedua, di dalam segala bentuk realita kehidupan, sulit keluar daripada kesulitan-kesulitan hidup. Yang ketiga, penyakit berat datang. Yang keempat, dipermalukan oleh Allah, seperti pejabat-pejabat itu. Nah itu, jadi kita tidak terlalu banyak teori, lihat di bukti aja. Ya, ada 3 hal yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah gaji pendeta adalah perpuluhan dari video itu. Yang kedua adalah Islam surga bagi Islam dan neraka bagi Kristen. Itu poin kedua. Yang ketiga adalah orang-orang yang murtad bukanlah orang-orang pintar. Oke, kita masuk dalam poin pertama ya teman-teman. Gaji pendeta adalah perpuluhan. Nah, ini kalimat memang bukan kalimat penghinaan teman-teman. Dan ini bukan kalimat pelecehan. Ya, sekalipun dilecehkan ya kita bisa apa ya. Kita tidak boleh juga melaporkan sana-sini karena kita bukan membela Tuhan. Tapi kalimat ini adalah sebuah kalimat kebodohan. Nah, kalimat kebodohan ini jika didengar oleh orang yang tidak tahu dan tidak mau menyaring, tidak mau membuktikan terlebih dahulu akan sangat bahaya ya teman-teman. Nah, perlu untuk kalian tahu perpuluhan adalah hak Tuhan. Nah, hak Tuhan tidak selayaknya kita pakai untuk kepentingan diri kita sendiri. Pak Ustadz Yahya Waluni, jika Anda tahu ya, pasti Anda tahu ya. Nah, pasti Anda tahu. Jangankan gaji ya, perpuluhan disama dengan gaji. Pak, ada kalimat yang lebih ekstrim daripada ini. Yaitu jika pendeta ya mempergunakan hak Tuhan itu atau perpuluhannya untuk kepentingan dirinya sendiri, ya, ada istilah yang namanya itu adalah perampok berdasi, ya. Orang-orang seperti itu dinamakan perampok, Pak. Ya, bukan hanya sekedar perpuluhan adalah gaji dan tanda kutip ternyata pendeta digaji jemaat ya dengan perpuluhannya. No, ya. Itu belum terlalu ekstrim, teman-teman. Ya, ternyata orang yang memakan hak Tuhan itu untuk kepentingan pribadinya itu adalah perampok berdasi. Nah, perlu kita tahu bahwa oknum-oknum begitu ada, teman-teman. Ya mungkin kalian beragama non-Kristen ya, Anda harus Anda harus tahu itu ada oknum seperti itu. Tetapi peran kita bagaimana? Kita hanya bisa mendoakan ya. Karena itu hak Tuhan. Tuhan yang akan mengadili, Tuhan yang akan bertindak. Itu bukan urusan kita. Kalau kita menegur ya mungkin hanya cekcok 2 jam. Tapi kalau Tuhan yang menegur ya, bukan hanya cekcok, mungkin nyawa bisa hilang. Karena itu haknya Tuhan. Oleh sebab itu kalimat ini sungguh-sungguh adalah kalimat kebodohan. Ya teman-teman, Anda perlu tahu itu. Kalau miliknya Tuhan itu dipergunakan untuk pelayanan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya contoh untuk yatim piatu, janda, menolong orang-orang miskin, dan lain sebagainya. Itu namanya mempergunakan miliknya Tuhan.
Ya, kita sekarang masuk ke poin yang kedua, teman-teman, yang saya garis bawahi, yaitu adalah surga bagi Islam, neraka bagi Kristen. Ya, saya memposisikan diri ada di posisi Pak Ustadz ini ya. Kalau saya sebagai pendakwah, saya juga mungkin akan mengatakan hal ini karena itu adalah kalimat sebuah keyakinan ya. Surga bagi Islam. Oke, teman-teman. Tapi yang agak sedikit menyentil di sini adalah neraka bagi Kristen. Pak, ini kalimat lucu sekali. Mungkin anak Anda nanti kalau sudah banyak belajar tentang kebenaran akan tertawa oleh hal ini. Jadi dengan tanda kutip maksudnya orang yang di neraka tuh hanya orang yang beragama Kristen. Ya, maksudnya begitu, Pak. Atau teman-teman bagaimana? Teman-teman bisa komen lah kalau Anda setuju dengan kalimat ini. Tapi penting untuk saya memaparkan prinsip kepercayaan kami, prinsip iman percaya kami, ya, menjadi pengikut Kristus, ya. Saya harus memaparkan ini supaya Anda tahu. Dalam kekristenan, ya, kita tidak menjual agama. Yuk, saya kasih 10 juta, kamu masuk ke agama saya. No, bukan itu. Dan itu bukan prinsip dalam kekristenan. Orang dituntut bertumbuh, ya, bertumbuh dalam pertobatan yang sejati. Percuma kita bayar orang untuk masuk Kristen kalau dia tidak bertobat. Oleh sebab itu, orang yang bisa bertobat itu panggilan dalam hati. Ya, teman-teman, panggilan dalam hati, siapapun itu, kaum intelektual, kaum mungkin tidak berintelektual atau lain sebagainya, ya, pertobatan itu dalam hati. Nah, sekarang saya akan paparkan prinsip kepercayaan kami, prinsip iman percaya kami, ya. Kenapa kami memeluk Kristen, ya? Ada sebuah hal perjuangan yang Tuhan telah lakukan. Dia rela mati di kayu salib itu untuk menebus dosa umat manusia. Ya, kami sebagai manusia, kami sebagai umatnya, percaya itu jalan satu-satunya yang baik untuk kehidupan umatnya. Karena apa? Tidak ada orang di dunia ini yang tidak berdosa. Ya, teman-teman, bahkan kita memiliki dosa keturunan dari Adam dan Hawa. Ya, dosa keturunan itu bagaimana? Ya, ketika Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, dia masih bisa melihat kemuliaan Allah. Dia masih bisa bercakap-cakap, bertatapan dengan Allah. Tetapi ketika dia dicobai oleh iblis dan jatuh dalam dosa, ya, di situ hubungan Allah dengan manusia terpisah. Ya, terpisah. Karena tidak mungkin gelap dan terang dapat bersatu. Ya, teman-teman. Nah, jadi di sini kita akui, kita yakini, atau kita ketahui bahwa tidak ada manusia yang di dunia ini itu sempurna, ya, itu suci atau lain sebagainya. Manusia yang ada di sini adalah berdosa, dan upah dosa ialah maut, ya. Tidak mungkin orang yang berdosa, ya, dapat masuk kerajaan surga karena dosa itu memiliki kutub yang berbeda dari surga. Dosa itu sama kutubnya atau mengarah kepada maut, kebinasaan yang kekal. Yaitu bisa kita gambarkan sebagai neraka. Nah, perlu untuk kita ketahui juga kebaikan kita, ya, itu tidak ada gunanya, teman-teman. Tidak ada gunanya, tetapi bukan berarti kita menyepelekan kebaikan. Tidak ada gunanya untuk kita mengusahakan surga itu yang saya maksud. Karena begini, kalau Anda mau buat kue, ya, Anda sudah pecahkan telur 1 sampai 9, telur itu bagus. Nah, dan yang terakhir ternyata busuk. Nah, apakah utan itu udah tercampur jadi satu? Apakah Anda masih bisa melanjutkan pembuatan kue itu dan dihidangkan ke tamu kita? Tentu tidak. Itu menggambarkan kehidupan kita. Kebaikan kita tidak menjadi berguna ketika kita telah berdosa, teman-teman. Jadi itu tidak layak untuk kita masuk surga. Sama seperti
ilustrasi tersebut. Saya kasih ilustrasi selanjutnya lagi yang tidak asing di telinga kita kaum Kristiani. Jika kamu jalan-jalan ke hutan ya teman-teman, terus kamu melihat kamu terperangkap dalam lumpur hidup ya, atau yang diistilah ya lumpur hidup ya. Terus kamu hanya seorang diri dan lumpur itu telah menenggelamkan kamu seleher ya. Anda tidak bisa menyelamatkan diri sendiri ya. Ya, Anda menarik rambut Anda, terus Anda angkat badan Anda supaya Anda selamat, itu tidak bisa. Kamu butuh orang. Kamu butuh seseorang yang mengulurkan tangannya dan menarik kamu. Itu juga gambaran ya. Kamu tidak bisa melepaskan dirimu, menyelamatkan dirimu dari maut tanpa tangan yang menolong Anda. Nah, tangan ini siapa? Bukan tangan tetangga Anda, bukan tangan saudara Anda, bukan tangan orang tua Anda, tetapi tangan adalah tangan yang perkasa, ya, tangan yang sanggup menarik Anda dari maut, ya, dari sebuah perbudakan, ya. Dosa itu adalah lambang Anda diperbudak, ya teman-teman, dan lain sebagainya. Nah, hanya tangan Allah yang sanggup menyelamatkan kita dari maut itu. Nah, oleh sebab itu, dengan cara Allah lah yang tadi itu, dia datang ke dunia sebagai manusia, rela meninggalkan singgasananya, mengosongkan dirinya untuk kita semua. Ya, dia menjadi terkutuk karena dosa kita, akhirnya disalib. Makanya ada firman Tuhan, terkutuklah mereka yang tergantung di kayu salib. Ya, dan ini menjadi kalimat penyerangan buat kaum Islam yang tidak bertanggung jawab. Ya, kami sadari memang Yesus terkutuk ketika di kayu salib. Kutuk itu milik kami yang mengakui dia sebagai juru selamat kami. Bukan kutuk Yesus karena dia tidak berdosa. Ya. Nah, inilah prinsip iman percaya kami bahwa kami perlu Yesus. Perlu Yesus. Perlu Yesus ini bukan berarti karena sudah ada Yesus kita sembarang lah melakukan kejahatan. Sorry teman-teman, anjing saya jatuh ya. Saya harus pegang ini anjing ya teman-teman, karena kalau saya lepaskan takutnya dia teriak-teriak dan mengganggu konten saya. Ya, ini namanya siapa namanya? Milo ya, sesuai warnanya coklat. Ya, saya lanjutkan. Jadi sampai mana tadi? Ya, jadi itu prinsip percaya kami. Jadi perlu kita untuk yakini ya, untuk terus belajar teman-teman. Dan boleh kalian mengatakan bahwa surga milik Islam ya, dan neraka bagi mereka yang tidak percaya atau apalah ya, tapi jangan dispesifikin Kristen neraka gitu ya. Seakan-akan ada sesuatu yang mendasari hal ini. Apakah Pak Ustadz ini sakit hati sekali atau apa, ya kan? Dan itu sesuatu pernyataan yang sangat bodoh ya. Dia tidak mengetahui atau tidak menghargai prinsip iman percaya orang lain. Dan kita masuk poin ketiga, teman-teman. Yang di sini saya catat adalah orang-orang yang murtad bukanlah orang pintar. Ya, sedikit saya setuju dengan kalimat ini. Tapi saya sedikit memberikan pertanyaan buat kalian semua yang nonton video ini. Golongan apa yang paling merugikan bangsa ini? Ya, kalian bisa jawab. Ya, kebanyakan golongan-golongan para intelektual yang tinggi. Ya kan? Berdasi, memakai jas, dan lain sebagainya. Tetapi bukan hanya orang-orang yang korupsi uang negara ini yang dikatakan merugikan negara ini. Tetapi adalah mereka yang tidak bisa menjaga mulutnya, lidahnya, perkataannya, atau tingkah lakunya untuk memberkati orang lain. Memberkati dengan cara apa? Stop yang namanya perpecahan, ya. Bangun toleransi yang tinggi, saling menghargai antar suku, antar agama. Ya, itu sudah memberkati bangsa ini.
Ya, orang yang tidak bisa menjaga lidahnya, mulutnya, dan lain sebagainya, pikirannya, itu yang dikatakan merugikan bangsa ini. Bukan hanya yang korupsi-korupsi aja, ya. Tetapi orang yang tidak bisa memberkati, tidak bisa mengusahakan kedamaian di kotanya, dialah orang yang sebenarnya merugikan bangsa ini. Jadi sebenarnya kalimat ini ya sedikit saya setuju, banyak tidak setujunya sebenarnya, banyak tidak setujunya. Karena apa? Ya mungkin kita bisa lihatlah dalam sejarah ya, bahkan dia udah lulus S3 lain sebagainya, ketika belajar Alkitab ya, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi mungkin 3 poin ini adalah 3 poin kebodohan yang diucapkan oleh tokoh agama yang mungkin banyak pengikutnya, tetapi penting untuk kita anak muda ya, kita kembali menyaring kalimat-kalimat yang seperti ini, karena kita adalah pilar-pilar kebenaran bangsa ini ya. Jangan kita diperpecah oleh ajaran-ajaran seperti ini ya. Salam sukses, salam selamat memberkatilah kita sebagai anak muda ya. Dan kiranya kita terus dalam sebuah keharmonisan dalam sebuah bangsa dan negara ya. Bangsa ini perlu kita. Bangsa ini perlu orang-orang yang siap melawan ketidakbenaran ya. Kalau hal itu memperpecah bangsa, kita siap ada untuk terjun ya, terjun menyerang balik atau mempertahankan kebenaran. Oke, salam dari saya, salam damai. Oke teman-teman, dukung terus channel saya biar saya semangat juga untuk membuat video kreatif dan memberkati. Dan jangan lupa share ke teman-teman sebagai bentuk dukungan kalian terhadap perkembangan channel ini. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.